Pilkada 2024 di depan mata. Dan bersamaan dengan itu muncul tantangan utama, yakni menjaga agar pesta demokrasi ini tetap bebas, jujur, dan adil. Di negara yang beragam dan semarak seperti negara kita, ya tentu saja tantangan kayak gini sudah paling top to the max. Salah satu yang paling jadi pertanyaan besar di masyarakat adalah bagaimana Polri berencana untuk tetap netral dalam iklim politik yang begitu panas. Kalau lihat Pilpres kemarin sih kayaknya aman-aman aja ya. Proses pemilunya meriah, kolaborasi masyarakat, panitia penyelenggara, penegak hukumnya juga adem-adem aja. Ya walaupun ada aja lah segelintir isu-isu miring, tapi anggap saja buat evaluasi biar pesta demokrasi mendatang jadi lebih baik lagi. Tapi coba bayangin kalau kita jadi polisi atau pihak-pihak yang diharuskan netral dalam pemilihan. Berat juga ya. Orang semua lagi heboh debat, kitanya harus netral tanpa pilih kasih. Berat. Kalau dari Polri sendiri yang saya baca ya, ternyata ada strategi dan pelatihannya agar supaya Bapak Ibu polisi yang bertugas tuh bisa persisten netral dalam menangani berbagai macam hal terkait proses pemilihan. Dan meskipun Polri tetap netral dalam pesta demokrasi, Bapak Ibu polisi kita tuh juga punya tugas pokok utama, yaitu memelihara Kamtipmas agar tercipta pilkada yang damai. Contohnya Polri berikan himbauan kepada masyarakat apabila beda pilihan agar tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan hate speech, tidak memprovokasi atau menghasut masyarakat agar golput dan lain-lain. Jadi jelas ya, selain harus netral, aspek keamanan, kedamaian, dan kelancaran pemilu maupun pilkada juga jadi tugas pokok Bapak Ibu polisi kita ya. Baru bulan lalu, bulan September, dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau dalam kurung Divpropam, Polri menggelar rapat koordinasi atau dalam kurung rakor tingkat nasional dalam rangka memastikan bahwa para anggota netral saat Pilkada 2024. Dalam rakor tersebut, Kadif Propam Polri Bapak Irjen Abdul Karim menjelaskan untuk langkah strategis menjelang pilkada, setiap anggota harus terus diingatkan soal netralitas. Beliau juga menekankan kepada setiap anggota Polri yang ikut dalam pilkada harus benar-benar sudah keluar dari instansi. Tegas Pol. Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bahwa Polri harus netral, dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya, dan kita akan melakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam pilkada. Di samping itu juga ada beberapa juga anggota Polri yang mengikuti pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari penekanan dari anggota Polri, dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu. Nah, ini yang perlu sentuhan-sentuhan lagi supaya Kabin Propam di lapangan ini harus tegas, jangan ragu setiap mengambil keputusan ketika kita temukan persoalan permasalahan menyangkut anggota. Dia menjelaskan pihaknya pun selalu terbuka atas usulan dan masukan dari masyarakat, terlebih melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, mantap gak tuh? Nah, sekarang tinggal dari kitanya. Kita pun harus kolaborasi baik itu dengan penyelenggara ataupun dengan Bapak Ibu polisi kita. Jadi kalau lihat ada tindakan-tindakan yang mencurigakan atau ada pelanggaran selama pilkada nanti, langsung lapor aja. Kan polisi juga ada nomor pengaduan kok. Langsung gas aja, jangan lama-lama, jangan malu-malu, jangan segan-segan, karena Bapak Ibu polisi kita adalah teman baik kita juga. Terus kalau dekat-dekat pemilihan gini biasanya ramai debat-debat. Ya gak apa-apalah, tapi yang sehat-sehat aja diskusinya, biar sekalipun pilihan kita beda tapi tetap adem, tetap damai. So, terakhir mari kita saling kolaborasi untuk jaga pesta demokrasi di pilkada nanti. Bapak Ibu penegak hukum junjung tinggi netralitas, dan juga Bapak Ibu panitia penyelenggara berusaha maksimal, dan kita masyarakat mari meriahkan pesta demokrasi dengan meriah, kreatif, jujur, dan juga bersih. Saya Resbok, salam.